Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dan kita bisa mendengar sedikit renungan yang saya dapati di dalam Ibrani 5 ayat 12. Bunyinya begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari ajaran Allah. Nah, hari ini saya mau beri tema belum matang. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat buah yang dipetik terlalu cepat? Ya, luarnya mungkin tampak menarik, tapi saat digigit rasanya asam, keras, bahkan belum manis seperti seharusnya. Dan saya juga pernah melihat buah yang jatuh kelihatannya bagus sekali. Tapi setelah saya perhatikan, buah itu dalamnya busuk. Ya, mungkin kena hama atau kena apapun alasannya, kita nggak tahu, tapi bisa saja terjadi. Sama seperti buah, kehidupan rohani kita pun butuh waktu untuk mencapai kematangan. Tidak semua yang terlihat sudah jadi itu sebenarnya sudah matang. Ya, ada yang sekedar besar tapi belum isinya. Nah, apa arti belum matang, Bapak Ibu? Belum matang itu bukan berarti tidak berguna, tapi berarti masih dalam proses. Orang yang belum matang biasanya mudah tersinggung dan sulit ditegur, cepat menyerah saat ada masalah, ingin hasilnya instan tanpa mau belajar, terlalu bergantung pada orang lain dalam hal rohani, menolak tanggung jawab karena merasa belum siap-siap. Tapi Alkitab tadi menegaskan, pada waktunya kita seharusnya bertumbuh dan dewasa dalam iman. Ketika kita tidak bertumbuh, kita akan selalu berada di tahap dasar rohani. Nah, tanda orang yang dewasa rohani bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, tapi belajar dari kesalahan. Yuk, kita mau belajar. Haus akan kebenaran firman, bukan hanya ingin mendengar yang enak-enak saja di telinga, tapi mau menerima teguran, menerima perintah, mau diajak untuk berubah. Punya kasih, tidak egois, tapi mulai memperhatikan orang lain. Tetap setia di tengah proses, tidak kabur ketika keadaan sulit. Nah, inilah yang dapat saya bagikan. Bayangkan seorang anak kecil ingin membawa tas besar milik orang lain. Ia memaksakan diri tapi akhirnya tersandung. Apa masalahnya? Bukan tasnya, tapi belum waktunya. Jika ia mau sabar, bertumbuh, suatu saat ia akan kuat membawa beban itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya dalam pelayanan, ya jangan iri kepada orang lain yang tampaknya sudah matang, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting jangan berhenti bertumbuh. Kita jangan hidup tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh artinya kita itu jadi bonsai, ya, tidak ada pertumbuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita menyadari bahwa kita belum matang, kita tahu kalau kita masih suka tersinggung, tidak tanggung jawab, itu ciri-ciri orang yang belum matang. Tapi jangan berkecil hati, sebab Tuhan tidak menuntut kita matang secara langsung, tapi kesediaan kita mau dibentuk, mau ikut proses. Biarkan proses itu bekerja dalam hidup kita.
Karena kematangan bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesetiaan dalam setiap tahap. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan eh, tidak bertumbuh, sia-sia kehidupan kita kalau tidak bertumbuh. Kita mau bertumbuh sehingga kita bisa menghasilkan buah. Tuhan ingin kita berbuah dan buah itu dapat dinikmati oleh orang lain. Ini renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang beribadah. Dan jangan lupa Tuhan sayang kita semua. Amin.